Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, bersama kembali dalam renungan kita hari ini, Minggu 24 Maret 2024 dengan judul Guru yang Dikirim Allah. Ayatnya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pada guru yang dikirim Allah, surga memberikan kepada manusia yang terbaik dan yang terbesar. Ia yang berdiri dalam majelis yang maha tinggi, yang mendiami bilik bait suci yang kekal, adalah orang yang dipilih untuk menyatakan secara pribadi kepada manusia pengetahuan tentang Allah. Melalui Kristus telah disampaikan setiap sinar terang ilahi yang pernah mencapai dunia kita yang jatuh. Ialah yang berbicara melalui setiap orang yang sepanjang zaman memberitakan firman Allah kepada manusia. Dari Dia semua kenyataan paling baik pada orang-orang terbesar dan termulia di bumi dipantulkan. Kesucian dan kemurahan hati Yusuf, iman dan kelemah lembutan serta panjang sabar Musa, ketabahan Elisa, kejujuran mulia dan keteguhan Daniel, semangat dan pengorbanan diri Paulus, kekuatan mental yang pernah tinggal di atas bumi hanyalah kilasan dari sinar kemuliaannya. Di dalam Dia terdapat cita-cita yang sempurna. Untuk menyatakan cita-cita ini sebagai satu-satunya standar yang benar guna hasil yang dicapai, untuk menunjukkan akan menjadi apa setiap manusia itu melalui berdiamnya ilahi pada manusia, akan menjadi apa semua orang yang menerima Dia. Untuk inilah Kristus datang ke dunia. Ia datang untuk menunjukkan bagaimana manusia harus dididik supaya layak menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mereka harus mempraktekkan prinsip-prinsip itu di bumi dan menghidupkan kehidupan surga. Pemberian Allah yang terbesar dicurahkan untuk memenuhi keperluan terbesar manusia. Terang itu muncul tatkala kegelapan dunia adalah yang paling kelam. Melalui pengajaran palsu, pikiran manusia telah lama menjauh dari Allah. Dalam sistem pendidikan yang berlaku, filsafat manusia telah mengganti pernyataan ilahi. Gantinya, standar kebenaran yang diberikan surga, manusia telah menerima standar ciptaan mereka sendiri. Dari terang kehidupan mereka berbelok untuk berjalan percikan-percikan api yang mereka nyalakan. Renungkan lebih dalam. Padanya semua kemuliaan yang terwujud dalam refleksi jiwa-jiwa terbesar dan termulia di bumi. Jika pria dan wanita terbesar dan termulia di antara umat manusia hanyalah cerminan dari Yesus, langkah nyata apa yang dapat saya ambil hari ini untuk mencerminkan Kristus dengan lebih baik? Umat Tuhan yang terkasih, kita kembali mendapatkan perenungan dan poin-poin yang penting dalam firman-Nya saat ini. Firman dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tidak ada yang lain. Pekabaran kita menyatakan bahwa Yesus adalah guru dan Dia adalah Tuhan kita, dan kita akan mengikuti guru kita, apalagi menuruti perintah-perintah Tuhan kita. Dia mempermudah bagaimana supaya kita dapat mengikuti Tuhan dengan mengikuti teladannya sebagai guru dalam dunia ini. Kita adalah merupakan cara Tuhan untuk memancarkan akan kemuliaan Kristus, dan melalui karakter tabiat Yesus yang kita ikuti, yang kita terima, maka kita nyatakan itu dalam kehidupan kita, sehingga melalui hidup kita, sama seperti Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Inilah yang menjadi tujuan kita, sehingga pada saat kita memandang kepada guru kita Yesus Kristus senantiasa, dan dengan penuh hormat, dan juga kita merasa bahwa kita membutuhkan jalan-jalan yang benar melalui Kristus, maka kuasa Roh Kudus akan menuntun kita, memampukan kita untuk melaluinya, dan hari demi hari. Maka pada saat kita selalu menaruh harapan kepadanya, maka kita akan semakin diubahkan, dan kita akan semakin sempurna dalam sifat karakter kita, sehingga Yesus akan bercahaya melalui kehidupan anak-anaknya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu, oleh karena segala berkat Tuhan yang menjadi bahagian kami kembali hari yang baru Tuhan percayakan, dan juga kami yakin bahwa ini kesempatan yang baru untuk kami akan semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Dan poin yang penting yang kami terima dalam pelajaran lewat renungan ini menolong kami supaya kami bertumbuh. Kami percaya Tuhan bahwa Kristus sudah menjadi teladan bagi kami, dan kami harus mengikutinya karena Engkau adalah guru dan bahkan Engkau adalah Tuhan kami ya Bapa. Ajar kami untuk dapat melakukan segenap kehendak Tuhan, mengikuti perintah-perintah-Mu ya Bapa, dan teguhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami membutuhkan kekuatan untuk dapat melakukannya dan berjalan dalam iman kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hari ini dimanapun umat Tuhan berada, baik di perkotaan, di pedesaan, dalam berbagai aspek pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga umat-umat Tuhan bersuka cita, menerima akan karunia Tuhan. Kecukupan terjadi dalam segala keperluan, kebutuhan kehidupan, dan bahkan dalam kehidupan kelimpahan ya Bapa, umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih dimanapun kami berada. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, seimbang secara fisik, mental, terutama pertumbuhan kerohanian mereka. Jadikanlah mereka Tuhan jadi anak-anak Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang sakit, yang terbaring, baik oleh karena berbagai penyakit dan bahkan mungkin oleh karena faktor usia. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan juga menguatkan mereka, dan bahkan kuasa pemulihan Tuhan akan menjadi bahagian anak-anak Tuhan. Memberkati juga tentunya bagi umat-umat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi hidup mereka dengan janji dan juga kesehatan, umur panjang yang Kau karuniakan. Tuhan akan isi ya Bapa dengan damai sukacita surga. Tak lupa mendoakan bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang kami kasih dimanapun berada. Tuhan juga akan teguhkan dalam iman dan pengharapan, terutama kesehatan dan umur panjang yang Kau berikan. Mereka tetap setia juga mengisinya untuk melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan, dan ampuni kami dari dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.